mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kok tidak jawab? Selamat siang. Mohon maaf karena ya, yang pertama yang Bapak serta Ibu Guru SD 1 Depok. Terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk kegiatan siang ini, yaitu diseminasi budaya positif, pengembangan dan penerapannya di sekolah kita di SD 1 Depok. Ini adalah saya yang buat. Nanti nih Bapak Ibu tersantai. Nah, Bapak Ibu, yang utama pastinya kita selalu banyak bersyukur atas kehadiran Allah dan karena kelimpahan rahmatnya kita dapat berfungsi tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Amin. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya sedikit duduk di sini belajar bersama tentang budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran, yang pertama kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira ada usul apa untuk pembelajaran ke depan? Mungkin yang pertama boleh sambil makan gitu Bapak Ibu. Mungkin ada kesepakatan yang lain? Boleh apa lagi? Boleh tidur. Boleh sambil tidur, boleh. Yang penting mendengarkan. Ada yang lain lagi? Kipasan Ya boleh kipasan, boleh Bapak Ibu, boleh kipasan. Melamun boleh. Melamun boleh. Melamun yang boleh ya. Mungkin bisa dengan kesepakatan bahwa nanti jika bertanya tolong angkat tangannya, ya. Mungkin itu sebagai. Oke, selanjutnya. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita akan baca tentang tujuan pendidikan dulu sebagai tugas kita akan dididik sesuai dengan bahwa pendidikan kita yaitu bahwa belajar di Wonokromo. Dalam konsep pembelajaran, dalam konsep belajar menurut belajar di Wonokromo yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bersama masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Diajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu dari dalam dirinya, lingkungannya, zamannya dan perubahan yang terjadi agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya, hanya dapat menuntun. Kita tidak bisa menyuruh, tapi hanya menuntun. Atau hidupnya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dari itu saya membuat beberapa tujuh dari modul budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi diharapkan nanti ada perubahan setelah ada ini kita bisa memiliki ide baru, perubahan baru, motivasi baru yang semula baik bisa menjadi lebih baik. Ada di sini positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya lanjutkan, kembali saya tanyakan, mana yang menurut kalian ingin sekali tahu? Iya, Mbak, iya apa? Tadi Mbak, Posisi kontrol. Iya, posisi kontrol guru. Ingin tahu, karena ada posisi kontrol ya. Saya harus hati-hati. Kemudian selanjutnya mungkin Bu Parmi mau yang mana datanya segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi nih. Baru terdengar nih. Oke, saya juga belum. Nah, nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Apa hubungannya dengan budaya positif?
dengan program paradigma, disiplin positif, motivasi diri, kebutuhan manusia, posisi kontrol guru, keyakinan pasti, sehingga restitusi. Nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya, nah perubahan paradigma ya, paradigma baru perkembangannya ada pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan dari tahapan perkembangan anak untuk mewujudkan profil wajar Pancasila. Itu tujuan kita hanya tujuan kita saat ini adalah merubah anak menjadi memiliki karakter profil wajar Pancasila. Ada berapa karakternya? Ada berapa? Ada 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Low battery, please charge. Bluetooth mode. Jadi tugas kita bisa membuat paradigma baru tentang kurikulum merdeka, yaitu menumbuhkan karakter baru yang menunjukkan profil wajar Pancasila. Nah, sekarang yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Kita harus tahu dulu arti disiplin menurut Bapak Ibu saat ini. On time. On time, oke, berarti menyatakan on time. Ada yang lain? Apa Bu? Patuh. Boleh juga patuh. Mungkin yang lain? On time, patuh, taat, gitu ya. Oke. Iya. Yang ada hubungannya dengan pasal. Dalam budaya kita ini adalah makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Hubungannya pasti kalau disiplin pasti kita tidak nyaman. Dan kita suka dengan hidup dengan kebebasan. Nah, itu bagaimana disiplin itu membuat kita nyaman dengan selanjutnya. Nah, makna kata disiplin berdasarkan dari Ki Hajar Dewantara. Disiplin berasal dari kata disiplina, apa artinya belajar atau kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disiple atau mengikut. Bapak pendiri kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi bangsa Indonesia itu merdeka bukan semata-mata hanya karena memakai bambu runcing, tapi juga memiliki kedisiplinan, keuletan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi jika di self disiplin kita itu malas, kita juga butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Seperti saat ini adalah Bapak Pinjer ini. Bapak Pinjer ini yang membuat kita harus disiplin. Padahal kita sudah punya disiplin, tapi inginnya kita serempak dalam kedisiplinan yaitu menggunakan pinjer. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan yang dapat diajar di mana? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu tanpa harus
ada sokoknya dulu. Misalnya besok kalau yang datang jam 7 akan diberi bintang, besok yang mengerjakan PR akan diberi permen. Nah, itu tidak harus seperti itu. Itu akan bagaimana ya? Tidak membuat anak disiplin karena diri sendiri, tapi karena adanya suatu imbalan, adanya suatu sokongan, adanya ancaman. Ya. Sesuai dengan PR lari lapangan 1000 kali. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang tercipta. Nah, kalau kita pakai ini, kita belum masuk dalam pendidikan kurikulum merdeka. Padahal anak itu saat ini harusnya belajar secara merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari diri. Jadi mereka melakukannya sesuai keinginan diri. Kalau sudah sesuai keinginan diri, maka melakukannya akan dengan ikhlas, nyaman, dan tanpa paksa. Nah, ini adalah mapping map disiplin positif nih, yang nanti kita akan pelajari. Mulai dari yang pertama teori kontrol atau teori pilihan dari dokter pilihan itu ada 4 teori kontrolnya itu yaitu ada 1 yaitu Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain, tetapi bisa mengontrol diri sendiri. Jadi yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Kita tidak bisa dipaksa. Kita tidak bisa dipaksa. Ya, selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi yaitu ada 3, yaitu termasuk dalam ekstrinsik, motivasi ekstrinsik yaitu 1 untuk menghindari hukuman. Motivasinya hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Itu adalah dari Tuhan. Kita hanya membutuhkan pengakuan dari Tuhan. Sedangkan yang dari intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita di sini itu menghargai diri kita sendiri bahwa kita itu memiliki potensi yang baik. Ada nilai-nilai kebajikan universal yaitu dengan keyakinan kelas. Selanjutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol dulu ya. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kemudian dari kelima posisi kontrol itu kita menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dari semua ini ada pengurang pada kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Jadi kita hidup itu untuk bertahan hidup. Penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kesakitan. Jadi kita itu hidup untuk dikasih sayang. Ya Pak, itu ya kita dikasih sayang gitu. Kurang belayan. Kurang belayan. Ya, motivasi perilaku, Bapak Ibu dulu. Mana yang tidak ingin melihat muridnya berprestasi? Pasti kita semua ingin ya. Berkata rapi, sesuai keinginan, datang tepat waktu, bukunya rapi, mengerjakan PR tanpa ada masalah. Pasti itu ada sebuah keinginan itu. Jadi materi kita masuk dengan gampang, kelas kondisinya kondusif. Nah, memberikan hukuman menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan murid. Padahal bisa saja hukuman itu membuat murid merasakan sakit dan berdampak jangka panjang. Jadi kadang kita mendisiplinkannya pasti dengan yang paling gampang ada dengan penghukum akan membuat anak itu cedera. Padahal Bapak Ibu bisa kita lakukan hal yang lain tanpa membuat anak itu merasakan sakit dan berdampak panjang di Bapak Ibu.
motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 itu tujuannya. Kenapa motivasi itu hadir dalam diri seseorang atau di sini dikatakan adalah murid. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Masih ada anak yang marah bahwa aku pengen hukum berkat hukum seperti itu. Mungkin kita sudah menanamkan pada dirinya bahwa jika tidak masuk maka akan mendapatkan hukuman. Nah, itu yang motivasi kenapa anak itu melakukan kedisiplinan. Itu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah berawal dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka kadang anak akan berlomba-lomba untuk menonjolkan kedisiplinannya. Baik, itu sebenarnya tidak baik juga Bapak Ibu. Karena nanti akan ada rasa iri pada yang tidak mendapatkan imbalan. Nah, murid melakukan disiplin diri karena yang menginginkan imbalan. Jadi dia hanya ingin mendapatkan imbalan. Jika suatu saat kita lupa memberikan imbalan, maka dia tidak akan melakukannya lagi. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan memiliki diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang paling bagus itu bagaimana kita bisa merubah pikiran anak untuk memotivasinya menjadi diri pribadi yang lebih baik. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan ini adalah untuk memotivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi hendaknya kita sebagai guru bisa menerapkan yang nomor 3. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sebagai guru mendisiplinkan anak tidak harus dengan 2 cara, yaitu yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Mengapa? Nah, ya yang harus kita cari solusinya. Kenapa hukuman kok dianggap salah? Karena yang pertama menyakiti. Kita sering menyakiti, membuat hukuman yang menyakiti secara fisik, baik fisik maupun mental. Misalkan kita suruh pas olahraga lupa membawa celana, terus Anda hukumnya dengan lari lapangan 100 kali, nah itu menyakitkan. Ada juga misalkan dalam kelas dalam acara PR menulis tidak halamannya lagi sampai 1000 halaman, nah itu menyakitkan. Yang kedua ada tidak nyaman. Dihukum itu nyaman tidak? Tidak nyaman. Kita sendiri saja kalau dihukum pasti tidak nyaman. Yang kedua adalah memaksa. Hukuman itu bersifat memaksa. Memaksakan kehendak siapa? Kehendak si penghukum itu kita. Kita jangan sampai melakukan pemaksaan tidak sesuai dengan hak mereka. Terus murid menyembunyikan kesalahan dengan seperti itu. Hukumannya karena sudah melakukan hukuman maka dia akan merasakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan lagi. Murid menjadi rendah diri. Kalau ada satu anak yang misalkan anak yang ada terus melakukan kesalahan terus kita hukum, dia akan menjadi rendah diri, dia akan takut, jadi malu. Loh, akhirnya karena hukum. Terus penghargaan. Pada penghargaan itu menurut kita bagaimana? Bagus kan? Dapat diberi ranking, diberi hadiah, bintang, upload. Ternyata itu ada dampak negatifnya, Bu. Yang pertama adalah tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Tidak semua anak itu pintar dalam akademik, tapi pintar dalam bidang yang lain. Jika kita hanya mengukur anak itu pada yang akademik, maka itu tidak efektif. Karena anak juga ada yang pandai di bidang yang lain. Terus kemudian yang kedua adalah merusak hubungan. Nah, kita memberikan penghargaan misalkan di juara 1, 2, dan 3. Nanti ada yang merusak hubungan. Hubungan yang bagaimana? Hubungan dari yang terbawah. Misalkan juara 1, yang juara 2 itu adalah yang kesakitan. Bagaimana dikatakan kesakitan? Kenapa? Dia merasa seharusnya saya yang juara 1.
kenapa dia seperti itu. Jadi merasakan hubungannya menjadi tidak baik. Selanjutnya dia mematikan kreativitas. Dia akan merasa bahwa yang pintar saja nanti tidak akan mendapatkan penghargaan. Jadi dia sudah malas duluan. Kemudian yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking yang seperti saya katakan bahwa ranking itu ternyata tidak baik Bapak Ibu. Karena kembali lagi bahwa setiap anak itu memiliki kepandaian yang berbeda. Kita sebagai guru harus bisa mencari, memahami dan mengerti karakteristik anak. Merampas hak menghargai diri. Itu yang biasa dirasakan oleh yang rankingnya banyak. Itu yang merasakan kayak dirinya itu paling tidak bisa. Padahal dia memiliki kemampuan yang lain. Ada beberapa itu. Jadi penghargaan itu ternyata juga tidak. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kebutuhan dasar manusia dalam hidup tadi ya, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lanjutkan. Nah, kita sekarang ke posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ya. Diana Gesen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Gesen. Gesen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru yang diterapkan guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yaitu yang pertama dia sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang ketiga monitor atau memantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, contoh penerapannya, misalkan ada anak yang terlambat ke sekolah dan langsung menyelonong masuk ke dalam kelas. Saat apa yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, langsung menghukum. Kamu selalu saja terlambat, pasti kamu datang terakhir. Langsung hukum, langsung ngejes ya, menghukum anak. Terus kemudian buat rasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan itu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Sebagai pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensi apa? Itu hanya sebagai pemantau, hanya menanyakan saja apa yang diketahui. Terus kemudian yang teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Kita hanya membiarkan saja, pesan membiarkan saja. Kemudian manajer, apa kamu mengatur kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaikinya masalah ini? Nah, dari kelima itu, kira-kira mana yang menurut kalian yang paling bagus? Apakah sebagai penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, teman, atau manajer? Manajer. Iya, manajer Bapak Ibu. Kita harus bisa menjadi manajer di dalam kelas kita ini. Yang paling bagus adalah manajer. Karena gimana manajer itu bisa mengontrol murid untuk mengetahui kesalahannya dan memperbaikinya. Ini penjelasannya nih Bapak Ibu. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman itu bisa berupa fisik dan berupa verbal. Karena kita tidak sadar apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah penghukuman. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang positif dalam pendidikan kita mengajar di kelas ini, agar kita tidak
melakukan sesuatu kata yang bisa bersifat hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid yang lebih dalam. Menekan lebih dalam. Membuat merasa bersalah. Pada posisi Indonesia guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan, melalui ucapan. Posisi teman pada guru bisa menjadi negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang menjalin antara guru dan murid. Posisi guru di sini, teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi ada juga sisi negatifnya. Saat kita tergantung dengan kita, maka saat kita tidak masuk, maka murid tersebut tidak akan mau diajar oleh guru lain. Itu yang tidak baik. Karena anak sudah merasa tergantung dengan kita, merasa sudah nyaman dengan kita, karena kita berada di posisi teman. Sekarang memonitor atau memantau. Memonitor berarti mengawasi. Kita hanya sekedar mengawasi saja. Mengawasi, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, kita hanya memantau, melihat saja. Oke, itu sebagai pemantau. Sekarang manajer ada posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu, berjalan dengan murid, membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi suatu waktu bisa menjadi teman, bisa jadi menjadi pemantau, atau duanya. Jadi dari 5 posisi role itu yang paling baik adalah manajer. Jangan lupa kita harus bisa menjadi manajer. Ya. Keyakinan kelas untuk membudayakan budaya positif, disiplin positif bagi siswa kita bisa kita lakukan dengan cara membuat keyakinan kelas. Apa itu? Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri atau memotivasinya secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat tidak nyaman dan kita terpaksa. Peraturan itu membuat tidak nyaman dan kita terpaksa. Jadi ada cara membuat keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada beberapa pertanyaan kenapa dibuat keyakinan kelas tidak membuat peraturan kelas saja. Ada kata-kata mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2. Ada mengapa kita harus ada peraturan 3M, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan yang datang tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih bergerak seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan ini lebih akan membuat seseorang itu tergerak, termotivasi untuk melakukan daripada harus mentaati peraturan. Ada pun bentuk keyakinan kelasnya. Yang itu bentuknya ada yang lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci dan biasanya hanya beberapa kalimat saja, tapi sudah mencakup semuanya. Peraturan itu lebih terperinci, lebih dalam, lebih detail, lebih banyak. Kemudian kadang-kadang hendaknya tidak terlalu banyak, tidak banyak, tidak usah banyak-banyak. Nanti agar anak mudah mengingatnya dan mudah memahaminya. Sedikit tapi mencakup keseluruhan. Semua warga kelas hendaknya
yang berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Jadi semua itu berkontribusi. Bukan kita yang membuat keyakinan kelas, tapi semua warga kelas. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk-bentuk kalimat positif, tidak dalam bentuk-bentuk kalimat negatif. Keyakinan kelas tidak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas harus sesuai dengan keadaan lingkungannya, ya. Tidak boleh jauh dari lingkungannya. Sesuai dengan kalau misalnya di lingkungan tempat tinggal kita tidak seperti yang ada di lingkungan kota. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap waktu itu kita lihat lagi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi tidak monoton dalam 1 tahun pembelajaran itu keyakinan kelas itu saja. Mungkin satu waktu bisa berubah sesuai dengan keadaan, keinginan dan kebutuhan. Nah, prosedur pembentukannya itu ada 7. Yang pertama adalah mempersiapkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat. Mungkin kita bisa membuat suatu keadaan, suatu waktu di mana kita duduk bersama dengan anak-anak kita. Nah, kita mempersiapkan mereka untuk membuat satu pendapat, satu anak satu pendapat atau lebih dari satu buku. Kita kumpulkan, kemudian juga ada mencatatnya. Semua harus dicatat, tidak ada yang ditolak. Semua harus diukur. Nah, masukan-masukan itu bisa kita tulis di kertas besar yang kita taruh di sini, atau bisa ditulis di papan tulis, semuanya ditulis di papan tulis. Kemudian semua nih tidak boleh satupun yang terlewat karena kita tersebar dengan itu terus kita tidak menulis, tidak. Semua punya hak berpendapat. Kemudian yang terakhir ada yang ketiga ada susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalimat-kalimat negatif diganti menjadi kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh, jangan, itu bisa kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Setelah kita mendapatkan beberapa pendapat, kita jadikan kalimat-kalimat positif jadinya. Kita tanyakan lagi, apa ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, kita tanyakan kembali, kita tinjau kembali. Kemudian tinjau lagi keyakinan secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah menunjukkan dan mensetujuinya. Yang paling penting adalah semuanya setuju. Kalau perlu diberi tanda tangan setiap satu kertas keyakinan kelas itu diberi tanda tangan semua anak. Jadi anak tahu, oh iya saya ikut. Terus kemudian keyakinan kelas bisa dicetak di dinding di kelas, bisa dicetak dan diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat si murid. Jadi bisa ditempel di dinding, jadi anak itu datang bisa melihat. Ya, ada bentuk-bentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sudah belajar, disiplin waktu atau tidak terlambat sekolah, saling menghormati, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Dari keempat ini, apa ada yang ragu Bapak Ibu? Ada. Yang mana tidak terlambat? Iya, tidak terlambat sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak terlambat sekolah bisa diganti dengan yang ada yang lebih positif lagi. Oke, baik. Karena tidak terlambat itu adalah kalimat negatif. Bisa diganti dengan kalimat yang positif. Datang tepat waktu itu sudah. Lanjutnya. Seketika restitusi lah. Dari tadi masalah kedisiplinan kita membuat disiplin, dari tadi membuat ya. Sekarang ada solusi. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita sudah membuat itu semua. Adalah ternyata masih ada anak yang tidak disiplin. Bagaimana cara kita? Apa langsung menghukum? Nah, kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan sistem segitiga restitusi, yaitu
yaitu dengan cara yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ini ada segitiganya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Yang pertama stabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Contohnya Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus yang baru saja kemarin saya lakukan, yaitu ada anak yang mencontek di kelas. Itu Lisa, ada temannya yang tiba-tiba mendatangi saya mengatakan bahwa Lisa mencontek pelanggan. Apa yang saya lakukan? Saya mencoba untuk dengan pembelajaran baru ini, saya coba terapkan segitiga restitusi dengan kasus ini. Yang pertama saya lakukan adalah tidak mengulang-ulangnya, jangan sampai mengulang-ulangnya. Tapi saya memanggilnya ke kantor berdua saja, saya dengan Lisa. Kemudian saya tanyakan dengan cara sistem segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya tanyakan, yang pertama adalah bagaimana keadaan hari ini. Terus saya tanyakan juga apakah kamu semalam belajar yang iya. Kemudian saya tanya. Terus tadi saya ada yang memberitahu bahwa bisa mencontek. Terus saya tanyakan apa benar, coba jawab. Dia mencurahkan apa yang ada di dalam. Terus dia menjawab benar itu. Terus saya bertanya lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus setiap orang pasti pernah melakukannya. Jadi agar dia merasa kita ada, kita perhatian, dia terus mencerahkan. Terus saya bertanya, kamu pun tentu punya alasan kenapa melakukan ini, seperti itu. Jadi kita beri dulu, biar dia tahu begitu. Kemudian kita validasi kebetulan. Alasannya ternyata dia lupa belajar. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan ini? Saya tanya. Terus kayak menanyakan keyakinan nilainya apa? Dia harus tahu nilainya apa yang telah dia sepakati. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kamu ingin mencari seperti apa? Terus solusinya bagaimana? Terus dia berjanji tidak mencontek lagi dan belajar dari dia. Gitu Bapak Ibu. Jadi semua masalah kasus yang ada di kelas kita coba kita gunakanlah segitiga restitusi tanpa harus melakukan hukuman atau tindakan-tindakan yang membuat psikis anak terganggu. Ya, selanjutnya kita sudah membahas tentang segitiga restitusi, tapi kita belum tahu apa itu restitusi. Nah, inilah restitusi itu. Restitusi adalah proses menceritakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka akan berubah dengan sendirinya. Jadi saat kita melakukan segitiga restitusi itu untuk merubah anak menyadari kesalahannya dan dia akan merubah dirinya untuk tidak melakukannya lagi tanpa kita harus melakukan dengan hukuman. Oke, Bapak Ibu. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita tuh melakukan itu bukan karena ingin agar anak itu mengetahui kesalahan terus tebus dengan sesuatu tindakan, tidak, tapi untuk mencari solusi, yaitu memperbaiki hubungan kita jadi dengan jadi lebih dekat. Tawaran dan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokus pada karakter anak masing-masing. Kita dapat menyelami anak itu dengan karakternya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi itu bukan untuk mencari masalah ya, tapi untuk menyelesaikan masalah dengan datang dari diri murid sendiri.
Nah, silahkan pembelajaran kesimpulannya di Bapak Ibu. Kesimpulan dari awal sampai akhir tadi adalah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk budaya, suatu budaya positif. Ada suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Sebagai guru kita harus bisa mendisiplinkan anak. Nah, karena ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang pendidik, itu tanggung jawab kita loh. Itu tanggung jawab kita sebagai pendidik, bukan hanya mengajar, tapi juga menanamkan disiplin positif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran juga. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid dengan kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap semua suatu pelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan kegagalan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan menjadi sulit. Nah, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut sampai ke akar-akarannya gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi anak. Jadi kita bisa menghilangkan semua. Itu sampai simpulan. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol yang saat ini, bagaimana menjalani perjalanan dirinya sebagai seorang awal atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri dan merdeka dan bertanggung jawab. Sedikit nih Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pendidik itu seperti petani atau pekebun. Kita tidak bisa menciptakan padinya sendiri, tapi kita bisa menanamnya, merawatnya, memberi pupuk sehingga padi itu akan tumbuh menjadi padi yang subur dan menghasilkan bulir padi yang sangat baik. Jadi itu sama dengan pendidik, bahwa pendidik itu bukan menciptakan itu, bukan menciptakan seorang anak murid yang menjadi pandai, tapi kita hanya menuntut anak menjadi anak yang berkembang sesuai dengan potensinya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, sebelum ada yang refleksi, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Pun, ada pertanyaan? Betul Bu, cukup dan jelas. Oke. Terima kasih. Mungkin ada salah satu yang bisa mewakili untuk merefleksi dari pembelajaran ini. Kita tunggu Pak Ibu dulu ya. Lanjutkan ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan saling sharing ya dari di sini bersama. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada satu yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran ini. Yang ini, monggo saya persilahkan. Bluetooth mode. Maju, cepat. Monggo. Ya begini. Nggak ada sama beli video. Aku tak ingin ngabul mereka. Suara kan mau dilegar. Ya. Nih. Bluetooth mode. Tes beta alfa beta. Oke sip. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bunda telah diberikan kesempatan untuk berdiri sini dan memberikan refleksi pada acara hari ini. Cek. Sungguh luar biasa, saya katakan berikan aplaus terlebih dahulu buat Bu Bunda. Terima kasih. Tepuk tangannya. Yes. Karena apa? Kegiatan seperti inilah yang kami harapkan. Karena apa? Yaitu tadi, karena
setiap kali guru, sekarang kita dihadapi dengan era yang namanya era yang lebih maju lagi dengan adanya CGV, ya. Karena setiap kali ada kesempatan jatahnya kita memang ada. Karena itu dengan adanya kegiatan ini Bu Bunda spesial thanks to buat Bu Bunda. Sungguh luar biasa, saya yang awalnya tidak tahu yang namanya segitiga apa tadi restitusi, ya sekarang sudah lebih tahu lagi. Dan saya ini memang kegiatan seperti ini tidak untuk menggurui Bapak Ibu, padahal kita memecahkan problem solvingnya bagaimana ini masalah together dan always to help antara yang satu dengan yang lainnya. Sharing terutama untuk lebih jelasnya nanti akan saya duduk berdampingan dengan Bu Bunda bagaimana kedepannya supaya FIS Salopo ini sungguh luar biasa lagi. Dan tolong dipertahankan, dan ini merupakan center Bu Bunda Anda di sini. Dari sini kita belajar yang awalnya memang apa tuh itu CGP dan itu sebagai sekarang sudah ada gambaran. Terima kasih. Hanya itu Bu Bunda. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas refleksinya. Saya sangat tersanjung karena mungkin di sini saya tidak bisa mengatakan bahwa saya yang paling pandai, tidak, tapi kita sama-sama belajar. Delalah yang saya duluan yang mendapatkan, jadi saya terletak kepada Bapak Ibu. Tujuan saya bukan ingin menjadi terlihat pandai atau yang paling pandai, tapi tujuan kita bersama yaitu memajukan SDM 1 Kepang, memajukan ke depan. Jadi kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, walaupun kita berada di belakang, tapi kita ada SDM 1 Kepang yang bisa maju, bisa bersaing dengan sekolah yang di luar sana yang lebih baik. Mungkin itu, mari kita selalu cari bersama. Jika ada masalah kita selesaikan bersama. Kita bisa, jika nanti suatu saat Bapak atau Ibu guru lain yang mendapatkan ilmu lebih dulu, saya juga berharap bisa sharing bersama. Jadi kita sama-sama bisa belajar bersama. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata. Cukup sekian, dari berdua daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.